Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian diberikan kesehatan dalam pembelajaran daring. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat serta semangat yang tinggi. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi lanjutannya, masih tetap bentuk aljabar, yaitu perkalian bentuk aljabar. Sebelumnya kalian sudah tahu kan apa yang dinamakan konstantan, variabel, dan koefisien. Nah, kita akan masuk perkalian bentuk aljabar. Konstantan itu adalah angka yang paling belakang, cuman angkanya saja. Kalau variabel misalnya contoh 3A, nah itu dinamakan variabel. Koefisien misalnya 3x pangkat 2, maka koefisien itu adalah x pangkat 2. Kita langsung masuk perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini ada dua bentuk. Pertama, konstantan dikali variabel. Yang kedua, variabel dikali variabel. Oke. Contohnya kalau misalnya di bilangan bulat 2 kali 3 itu adalah bilangan bulat sama dengan 6. Itu dinamakan bilangan bulat. Bagaimana kalau bentuk aljabar? 2 dikali, kalau bentuk aljabar bukan kali ya, ditandai titik, dikali 3x, atau juga bisa 2 dalam kurung 3x. Maka 2 dikali 3x adalah 6x. Bisa jadi bentuk aljabar di dalam bentuk titik atau tanda kurung. Karena ini juga sama, 2 kali 3x sama dengan 6x. Oke. Nah, untuk yang variabel, misalnya contoh, kalau variabel itu kayak contoh 3A, berarti variabelnya 3A. A pangkat 2 berarti A pangkat 2. Misalnya contoh 2x dikali 3x, maka 2x kali 3x sama dengan, atau 2 kali 3 sama dengan 6. X nya dari mana? Dilihat, ini x itu adalah pangkat 1. Nah, ini juga pangkat 1, maka di pangkatnya dijumlahin ya, bukan dikali. Dilihat pangkatnya. Setiap di pangkat perkalian itu pangkatnya dijumlah. Maka x pangkat 1 dikali x pangkat 1, maka x pangkat 2. Jadi 2x kali 3x sama dengan 6x pangkat 2. Contoh berikutnya, 2x dikali 3y, maka 2 kali 3 sama dengan 6, x dikali y sama dengan 6xy. Jadi 2x dikali 3y hasilnya adalah 6xy. Contoh berikutnya, 3x pangkat 2 dikali 3xy. Nah, bagaimana caranya? Kita hitung 3 kali 3 sama dengan 9. X pangkat 2 dikali xy. Nah, di sini ada y, di sebelah kiri tidak ada. Nah, caranya kita lihat dulu sama nih koefisiennya. X pangkat 2 dikali X pangkat 1. Setiap perkalian pangkat dijumlah.
Maka X pangkat 2 dikali X pangkat 1 jadi X pangkat 3. Nah, Y-nya ikut. Maka hasil dari 3X pangkat 2 dikali 3XY adalah 9X pangkat 3Y. Oke, kita akan masuk lagi sifat perkalian bentuk aljabar. Nah, sifatnya apa aja? Yang pertama, komutatif. Apa sih komutatif? Di bilangan bulat kan juga sama nih, A kali B atau B kali A. Komutatif itu adalah pertukaran. Nah, contoh kalau di bilangan bulat 2 kali 3, maka di sini pertukarannya 3 kali 2. 2 kali 3 adalah 6, di sini juga 6. Itu adalah bilangan bulat. Bagaimana untuk bentuk aljabar? Kalau bentuk aljabar itu kita pakai variabel. Kita tulis lagi, komutatifnya A kali B, pertukarannya B kali A. Nah, contoh misalnya 3X dikali 4Y, maka pertukarannya 4Y dikali 3X. Nah, 3X kali 4Y, atau kamu bisa 3 kali 12 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12, X dikali Y sama dengan 12X Y. Begitu juga pertukaran sebelah kanan, 4Y dikali 3X sama dengan 12X Y. Bukan YX ya, karena ini duluan X daripada Y, kan abjad. Oke, kita akan masuk. Yang kedua adalah asosiatif. Apa sih asosiatif? Itu adalah kalian juga sama pertukaran asosiatif. Asosiatif itu adalah A kali B kali C. Begitu juga A kali B kali C. Bagaimana kalau bilangan bulat? Kalau bilangan bulat misalnya contoh 2 dikali 3 kali 4. Begitu juga sama di sini 2 kali 3 kali 4. Nah, dihitung dari dalam kurung dulu. 2 dikali 3 kali 4 sama dengan 12. Begitu juga di sebelah kanan 2 kali 3 sama dengan 6 dikali 4. Maka 2 kali 12 sama dengan 24 dikali 6 kali 4 sama dengan 24. Itu untuk adalah bilangan bulat. Nah, kita lanjut yang tadi kan asosiatif itu tadi asosiatif. Asosiatif A kali B kali C, maka di sebelah kanannya A tutup buka kurung A kali B tutup kurung dikali C. Bagaimana bentuk aljabar? Tadi kan udah sebelumnya bilangan bulat kan kayak seperti biasa. Sekarang bentuk aljabar misalnya contoh 2X dikali. Kalau bentuk aljabar itu titik ya, bukan dikali. Jadi biar nggak terlalu mana yang perkalian, mana yang
variabel dikali, misalnya ini dikali ya, dikali B nya itu kita kasih angka 3Y dikali 4Z. Nah, maka di sini juga sama, buka kurung 2X dikali 3Y dikali 4Z. Bagaimana caranya? Nah, di sini 2X dikali, hitung dulu yang di dalam kurung, bukan dari luar ya, di dalam kurung terlebih dahulu. Maka 3 kali 4 sama dengan 12, Y kali Z sama dengan YZ. Sebelah kanan juga sama, dalam kurung dulu, 2 kali 3 sama dengan 6, X kali Y sama dengan X, Y dikali 4Z. Nah, maka hasilnya 2 kali 12 sama dengan 24, X dikali YZ, maka X, Y, Z. Begitu juga di sebelah kanan, 6 kali 4 sama dengan 24, X, Y dikali Z, maka X, Y, Z. Nah, jadi hasil dari asosiatif 2X dikali 3Y kali 4Z untuk sebelah kiri. Yang di sebelah kanan 2X dikali 3Y kali 4Z, hasilnya tetap sama, adalah 24X, Y, dan Z. Oke, sifat yang ketiga, distributif. Kalau distributif bilangan bulat, masih ingat kan? Kalau bilangan bulat itu misalnya contoh ini 2 dikali 3 ditambah 4. Nah, maka di sini 2 kali 3. Misalnya distributif AX, A dikali B tambah C. Maka di sini A dikali B, A dikali C. Itu bilangan bulat. Maka 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Maka 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 2 kali 4 sama dengan 8. Itu juga ini sama, 2 dikali 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi di sini hasilnya 14. 2 kali 3 juga di sini 14. Ini untuk bilangan bulat. Oke, bagaimana untuk bentuk aljabar? Sama, kita tulis distribusi dulu ya. A dikali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Untuk bentuk aljabar, A kali B ditambah A kali C. Misalnya contoh 4X dikali, kalau bentuk aljabar di titik ya, buka kurung 5Y tambah 2Z. Begitu juga sama, bagaimana caranya? 4X dikali 5Y, maka 4X dikali 5Y ditambah 4 dikali 2Z, 4X dikali 2Z. Nah, maka di sini berapa? 4 dikali 5 sama dengan 20, X dikali Y sama dengan X, Y ditambah 4 kali 2 sama dengan 8, X kali Z sama dengan X, Z. Nah, di sini juga sama. Ini 4X 5Y tambah 2Z. Jadi 7YZ.
Nah, berapa? 4 kali 7 sama dengan 28. X dikali YZ sama dengan X, Y, Z. Begitu juga sebelah kanan. 20 XY ditambah 8 XZ. Maka hasilnya 28 X, Y, Z. Ingat ya, kalau ini tandanya tambah, X-nya itu bukan dipangkat. Berbeda dengan perkalian, misalnya contoh perkalian X kali X sama dengan X pangkat 2. Berbeda dengan X tambah X sama dengan X. Berbeda ya. Kalau bentuk aljabar itu adalah X kali X. Berarti yang dihitungnya adalah pangkatnya dijumlahkan. Kalau ditambah X kali X sama dengan 2X. Oke. Oke, kita akan masuk masih tetap distributif. Nah, yang tadi itu adalah suku 1 dikali dengan suku kedua. Sekarang dengan suku kedua dengan suku kedua. Nah, ini berdasarkan umumnya A ditambah B dikali C ditambah D. Maka A kali C dikali A kali D. B kali C, B kali D. Nah, jadi A kali C ditambah A kali D ditambah B kali C ditambah B kali D. Contoh untuk bentuk aljabar, misalnya contoh 2X ditambah 4Y dikali 3X ditambah 5Z. Bagaimana caranya? Nah, di sini A, B, C, D. Ingat ya, di sini A, ini B, ini C, ini D. Nah, caranya 2X dikali 3X. Nah, setiap perkalian pangkat di jumlah ini di pangkat 1, ini di pangkat 1. Maka 2X kali 3X sama dengan 6X pangkat 2. Ditambah 2X dikali 5Z. 2X dikali 5Z, maka hasilnya 10XZ. Nah, sekarang ditambah B kali C, jadi 4Y dikali 3X ditambah 4Y kali 3X sama dengan 12YX ditambah B kali D, maka 4Y dikali 5Z ditambah 20YZ. Nah, dilihat dari sini mana yang suku sejenis atau berpasangan dari 6X pangkat 2 ditambah 10XZ ditambah YX ditambah 20YZ. Oh, ternyata tidak ada, maka nih hasilnya adalah 6X pangkat 2 ditambah 10XZ tambah 12YZ YX ditambah 20YZ. Oke. Nah, kita akan masuk. Ayo kita berlatih bentuk aljabar. Soalnya nomor 1. Sederhanakan hasil kali bentuk aljabar. Yang A 4 dikali 3A dikurang 5. B, X tambah 3 dikali X dikurang 4. C, 2X dikurang 1 dikali X dikurang 2Y tambah 4. Nah,
penyelesaian. Yang A kita pakai yang mana tadi? Pakai sifat-sifatnya apa tuh? Kita pakai sifat distributif. Sifat distributif berarti A kali B tambah C. Nah, maka di sini A kali B tambah A kali C. Soalnya 4 dikali 3A dikurang 5. Maka di sini 4 dikali 3A sama dengan 12A. 4 dikali negatif 5 sama dengan 20. Nah, dilihat sini. Apakah ada suku sejenis atau berpasangan? Oh, ternyata tidak. Maka hasilnya 12A dikurang 20. Oke. Sekarang yang B. Yang B kita pakai apa sifat-sifatnya? Masih distributif yang suku kedua. Yang A itu adalah suku pertama. Soalnya atau kita tulis rumus umumnya A ditambah B dikali C tambah D. Maka A kali C tambah A kali D ditambah B kali C tambah B kali D. Nah, contoh soal yang ini yang D ya. X tambah 3 dikali X dikurang 4. Nah, maka perkaliannya A kali C ini. Anggap aja ini A, B, C, D. Jadi X kali X adalah X pangkat 2. X dikali negatif 4 sama dengan 4X. 3 kali X sama dengan 3X. 3 kali negatif 4 sama dengan 12. Nah, dilihat sini. Dari X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3X dikurang 12. Mana yang suku sejenis? Suku sejenis 4X dan 3X. Maka hasilnya X pangkat 2 negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Karena ini bentuk aljabar, X kali X sama dengan X. Jadi negatif X, bukan 1X ya, negatif X dikurang 12. Nah, jadi hasil dari X tambah 3 dikali X dikurang 4 adalah X pangkat 2 dikurang X dikurang 12. Oke. Sekarang yang C. Soalnya kita tetap sama pakai yang ini. Soalnya 2X dikurang 1 dikali X dikurang 2Y tambah 4. Sama juga posisi kiri dikali posisi kanan ya. Maka 2X dikali X sama dengan 2X. X pangkat 1 dikali X pangkat 1. Jadi 2X pangkat 2. 2X dikali negatif 2Y. Maka karena ini negatif kita tulis negatif. Jadi 4XY. Masih ada lagi 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, sekarang negatif 1 dikali X. Nah, gimana ayo? Kalau bentuk aljabar, setiap dikalikan 1 itu tetap hasilnya X, bukan 1X ya. Nah, misalnya contoh negatif 1 dikali AB, maka hasilnya
AB. Negatif A, AB. Nah, sekarang negatif 1 dikali X, maka negatif X. Negatif 1 dikali 2Y, maka nah di sini karena negatif ketemu negatif sama dengan positif. Jadi positif 2Y. Negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4. Dari 2x pangkat 2 dikurang 4xy tambah 8 dikurang x ditambah 2y dikurang 4, mana yang suku sejenis? Tidak ada. Nah, jadi hasilnya ada ternyata 8 dengan 4 itu konstatan. 4xy ini berbeda ya, ini 2y, ini x pangkat 2. Nah, maka 2x pangkat 2 dikurang mana terlebih dahulu? Kurang x, karena x dulu ya, bukan x y, x dulu baru y baru x, y. X ditambah 2y dikurang 4xy. Nah, karena di sini 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, maka hasil dari 2x dikurang 1 dikali x dikurang 2y tambah 4, hasilnya 2x pangkat 2 dikurang x ditambah 2y dikurang 4xy dikurang 4. Oke, kita akan lanjutin soal nomor 2. Ayo kita berlatih bentuk aljabar. Soal nomor 2. Jabarkan bentuk aljabar sebagai berikut ini. Yang A ditambah B pangkat 2. Soal yang B, A dikurang B di pangkat 5. Pembahasannya yang A ditambah B pangkat 2. Nah, penjabarannya maka kita bagi dua nih. A tambah B dikali A tambah B. Nah, maka di sini perkalian A kali C, A kali D, B kali C, B kali D. Nah, maka jadi A kali A sama dengan A pangkat 2. Kenapa? A pangkat 1 dikali A pangkat 1. Setiap perpangkatan atau perkalian pangkat dijumlahkan. Maka A dikali A sama dengan A pangkat 2. B kali A sama dengan AB. Terus B kali A lagi sama dengan AB. B kali B sama dengan B pangkat 2. Nah, maka di sini A pangkat 2 AB tambah AB sama dengan 2AB ditambah B pangkat 2. Maka hasil dari A tambah B pangkat 2 adalah A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Oke. Untuk soal yang B, A dikurang B pangkat 5. Nah, dilihat nih, kita pakai rumus segitiga Pascal. Apa sih segitiga Pascal? Nah, di gini bentuk umumnya. Maka di pertama jadi angka 1. Terus di sini 1. Ini 1 di sebelah kanan. Maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Posisi kiri juga 1, posisi kanan juga 1. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Posisi kiri juga 1, posisi kanan juga 1. 3 tambah 1, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Sebelah kiri 1, sebelah kiri kanan 1. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Sebelah kiri 1, sebelah kanan juga 1, dan seterusnya. Nah, karena ini di pangkat 5, kita pakai dengan
yang ini. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Langkahnya, maka soalnya A dikurang B pangkat 5. Maka 1 kali A pangkat 5 dikurang 0. Negatif B pangkat 0 tambah 0. Ditambah 5 kali A pangkat 5 dikurang 1. Negatif B pangkat 0 tambah 1. Ditambah 10A pangkat 5 dikurang 2. Negatif B 0 ditambah 2. Ditambah 10 kali A pangkat 5 dikurang 3. Negatif B pangkat 0 tambah 3. Ditambah 5 kali A di pangkat 5 dikurang 4. Negatif B pangkat 0 ditambah 4. Ditambah 1 kali A pangkat 5 dikurang 5. Negatif B di pangkat 0 tambah 5. Nah, maka udah dijabarkan 1 kali A pangkat 5 kali 1 ditambah 5A pangkat 4 negatif B pangkat 1 ditambah 10A pangkat 3 negatif B pangkat 2 ditambah 10A pangkat 2 negatif B pangkat 3 ditambah 5A pangkat 1 negatif B pangkat 4 ditambah 1A pangkat 0 negatif B pangkat 5. Maka penjabaran dari A dikurang B pangkat 5 adalah A pangkat 5 dikurang 5A pangkat 4B ditambah 10A pangkat 3 B pangkat 2 dikurang 10A pangkat 2B pangkat 3 ditambah 5A B pangkat 4 dikurang B pangkat 5. Oke. Dilihat kita pakai rumus segitiga Pascal aja ya. Kalau misalnya pangkat 6 kita pakai pangkat 6. 1, 6, 5, 15, 20, 15, 6, 1. Kalau misalnya di pangkat 4, 1, 4, 6, 4, 1. Oke. Untuk soal nomor 3, masih tetap ayo kita berlatih bentuk aljabar. Soal nomor 3. Hitunglah bentuk aljabar berikut ini. Soal yang A, X pangkat 2 ditambah 4X dengan 3X min 7. Nah, maka X pangkat 2 ditambah 4X, kita tutup kurung aja ya, biar 3X negatif 7. Maka X pangkat 2 dikali 3X. Maka 3X pangkat 3. X pangkat 2 dikali negatif 7. Maka 7 negatif 7 X di pangkat 2. Karena ini X pangkat 2 ini di pangkat 0. Berarti 2 pangkat 0. 2 ditambah 0 adalah 2. Lanjut, 4X dikali 3X. Maka 12X pangkat 2. 4X dikali negatif 7. Maka 28X. Nah, dilihat mana yang berpasangan. Negatif 7X pangkat 2 dan 12X pangkat 2. Nah, ini diturunkan tetap 3X pangkat 3. Negatif 7X pangkat 2 ditambah 12X pangkat 2. Hasilnya 5X pangkat 2 dikurang 28X. Maka hasil dari X pangkat 2 ditambah 4X dengan 3X negatif 7 adalah 3X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurang 28X. Soal yang B.
4x negatif 3 dengan 4x plus 3. Begitu juga sama caranya. 4x kali 4x, maka 4x kali 4x sama dengan 16x pangkat 2. 4x kali 3, maka ini ditambah 12x. Negatif 3 kali 4x sama dengan 12x. Negatif 3 kali 3 sama dengan 9. Mana yang berpasangan atau sejenis 12x dengan negatif 12x? Maka ini habis. Jadi 16x dipangkat 2 dikurang 9. Oke, itu hasil nomor dari 4x dikurang 3 dengan 4x tambah 3, hasilnya adalah 16x pangkat 2 dikurang 9. Oke. Oke, kita lanjut. Soal yang nomor 4 masih tentang bentuk aljabar. Nomor 4, sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Soal yang A, 16x pangkat 2 dikurang 9. Soal yang B, x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 14. Penyelesaian yang A, 16x pangkat 2 dikurang 9. Nah, maka dijabarkan. Nah, dilihat sini. 16 itu berarti pangkatnya sama-sama dipangkat atau kuadrat dari 4. Sini juga 4. 9 berangkat 3. Sini juga 3. Nah, di sini tandanya negatif. Di sini negatif, di sini positif. Bagaimana? Apakah sama dengan hasilnya? Mari kita buktikan. Sini x, sini 4x. Kita buktikan. 4x kali 4x sama dengan 16x pangkat 2. 4x kali 3 sama dengan plus 12x. Negatif 3 kali 4x dikurang 12x. Negatif 3 kali 3 sama dengan negatif 9. Mana yang suku sejenis atau berpasangan? Untuk soal yang B juga tetap sama, mari kita jabarkan. Nah, dilihat sini, angka terakhir 14. Angka 14 sama-sama dibagi berapa? Hasilnya harus bisa 5. Bagaimana caranya? Di sini plus 7. Di sini negatif 2. Sini x dan sini x. Kita buktikan. X kali x sama dengan x pangkat 2. X kali 7 sama dengan plus 7x. Negatif 2 kali x sama dengan negatif 2x. Negatif 2 kali 7 sama dengan negatif 14. Hasilnya sama. Maka hasil dari x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 14 adalah x dikurang 2 dikali x tambah 7. Oke. Sekian dari pembelajaran. Apabila ada kekurangan atau yang kurang paham, tanyakan di kolom komentar atau di WhatsApp.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.